Para sahabat adalah orang-orang yang hidup di masa Nabi, berjumpa dan beriman kepada Nabi Muhammad SAW, serta mendukung dan menyertai Nabi ketika berdakwah dan memperjuangkan Islam. Adapun orang-orang yang hidup di masa Nabi namun tidak berjumpa dengan Nabi, atau berjumpa dengan Nabi namun tidak beriman kepada beliau, maka itu pun tidak disebut sebagai sahabat. Maka pantas bila mereka adalah dijadikan sebagai generasi yang terbaik sepanjang masa. Nabi SAW bersabda, khairul quruni qarni thumma alladhi yalunahu thumma alladhi yalunahu. Sebaik-baik generasi adalah generasi yang hidup di zamanku, yaitu para sahabat. Kemudian generasi yang hidup setelahnya yaitu para tabi'in, dan kemudian generasi yang hidup di setelahnya yaitu tabi'ut tabi'in. Inilah 3 generasi yang dijamin oleh Nabi Muhammad SAW kebaikan dan kualitasnya. Dan 3 generasi inilah yang disebut sebagai as-salafus salih. Di antara para sahabat, salah satu di antara mereka adalah Abu Hurairah. Siapa yang tidak mengenal dengan beliau? Sangat familiar di kalangan para sahabat, dan tentunya kita pun sering mendengar namanya disebut ketika dibacakan hadis Nabi Muhammad SAW. Karena dia termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis di antara sahabat yang lainnya. Ada sekitar 5.374 hadis yang diriwayatkan oleh beliau dan didengar langsung dari Nabi Muhammad SAW. Dalam episode kehidupannya, pernah satu ketika dia diberi tugas, diberikan amanah oleh Nabi Muhammad SAW untuk menjaga hasil zakat fitrah. Hingga pada malam harinya, ada seseorang yang ketahuan mencuri zakat dan akhirnya tertangkap. Sambil memegang erat agar tidak lepas, Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengancamnya untuk kemudian membawa orang tersebut di hadapan Nabi Muhammad SAW. Namun orang tersebut mengelak dan memohon sambil memelas, lepaskan dan biarkanlah aku pergi. Sungguh aku sangat butuh ini dan aku pun memiliki keluarga. Mendengarnya memelas, Abu Hurairah pun iba hingga akhirnya melepaskannya. Keesokan harinya, bertanyalah Nabi Muhammad SAW kepada Abu Hurairah, apa yang dilakukan tawananmu semalam? Ia pun menjawab, ya Rasulullah, semalam dia mengaku dalam kondisi sangat butuh dan memiliki keluarga yang ditanggungnya. Maka aku pun iba dan melepaskannya. Mendengar jawaban tersebut, Nabi pun bersabda, dia bohong, dia pasti akan kembali. Dan ternyata benar, ia pun kembali lagi di malam berikutnya. Kejadian ini berulang sampai 3 kali. Namun lagi dan lagi, ternyata dilepaskanlah oleh Abu Hurairah karena dia iba ketika orang tersebut memelas kepadanya. Akan tetapi, mendengar jawaban Nabi bahwa orang tersebut adalah bohong dan akan kembali lagi di hari yang selanjutnya, di kali yang ketiga, di saat Abu Hurairah bertekad dan berazam untuk tidak lagi melepaskannya bila mendapatkannya, orang tersebut kembali mengelak, memalas dan memohon kepadanya sambil berkata, lepaskan dan biarkanlah aku pergi. Sungguh aku orang yang miskin dan aku memiliki keluarga yang aku tanggung. Maka jika engkau melepaskanku, aku pun akan mengajarkan kepadamu sesuatu yang bermanfaat bagimu. Karena para sahabat adalah tipe orang-orang yang paling semangat terhadap ilmu dan kebaikan, maka dia pun setuju dengan tawaran tersebut. Dan Abu Hurairah pun melepaskannya dan mulai mendengarkan dan menyimak apa yang disampaikan orang tersebut. Orang tersebut berkata, jika engkau hendak tidur di ranjangmu, bacalah ayat kursi hingga selesai, maka sampai pagi Allah akan menjagamu dan setan pun tidak akan berani mendekatimu. Keesokan harinya, melaporlah Abu Hurairah kepada Nabi Muhammad SAW perihal kejadian semalam dan tentang ilmu yang ia dapatkan dari orang tersebut. Mendengar cerita dari Abu Hurairah, Nabi pun bersabda, apa yang dikatakan orang tersebut adalah benar, meskipun dia adalah seorang pendusta. Tahukah kau wahai Abu Hurairah, siapa orang tersebut semalam? Dia adalah setan yang kemudian menyamar menjadi manusia.
Kisah ini terdapat dalam hadis yang sangat panjang yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Berikut adalah hadis selengkapnya. Teman-teman, hadis dan kisah ini mengajarkan kepada kita satu amalan ringan yang langsung diajarkan oleh setan, yang kemudian dibenarkan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu membaca ayat kursi sebelum tidur, maka Allah akan menjaga kita sampai pagi dari gangguan setan. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua.